Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom juga Amang Inang yang menemani adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu kelas Simon ya, dan masih online, yang akan ditemani oleh Kakak Olivia Boru Tambun. Tema kita minggu ini adalah bekerja untuk Tuhan, yang diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Nah adik-adik, hari ini kita merasa sukacita nggak? Tentu dong. Ayo kita tunjukkan sukacita kita dengan menyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Yuk adik-adik, kita yang semangat ya nyanyinya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Gimana adik-adik, sukacita? Kita nyanyi lagi ya, dengan sukacita. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita sekali lagi nyanyinya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita nyanyi sekali lagi dengan semangat ya adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sekarang kita akan buka ibadah kita dengan berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati ibadah kita ini. Ayo adik-adik, gimana berdoa yang baik? Kita lipat tangannya, tundukkan kepala, dan berdoa. Gimana? 5, 5, 10. Kita mulai berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami masih bisa ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan, tolong berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, berkati supaya ibadah ini bisa berjalan dengan baik, dan juga berkati kami saat kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan selalu melihat kita loh, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita perbuat, apa itu baik atau jahat. Coba adik-adik, kita mau melakukan yang mana ya? Tentu yang baik dong. Baiklah, yuk kita nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat
perbuat apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, Tuhan Yesus telah memberikan tubuh yang baik untuk kita. Ada mata, untuk apa ya? Betul, untuk melihat. Ada juga mulut, untuk apa ya? Tentu untuk berbicara yang baik. Ada juga tangan yang bisa dipakai untuk menggambar. Ada juga kaki yang bisa dipakai untuk berjalan. Semua itu Tuhan berikan kepada kita untuk dipakai memuliakan nama Tuhan. Sekarang adik-adik, yuk kita pakai semua tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kita tentang mata ya. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang apa lagi ya? Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Jadi sekarang kita kaki ya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagian tubuh mana ya yang kita pakai untuk mendengar? Tentu telinga. Nah, adik-adik, saat kita mendengarkan firman Tuhan, sikap yang baik gimana ya? Kita duduk yang baik, kita lipat tangannya, dan arahkan diri kita ke kakak guru sekolah minggu yang menyampaikan. Adik-adik, dengar dengan baik ya apa yang disampaikan. Kita duduk yang manis dan jangan lari-lari ya. Bagus. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Putri. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik mari kita bersatu dalam doa ya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kiranya Tuhan kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu.
Berkati firman ini Tuhan, supaya firman ini dapat menjadi berita hidup bagi hidup kami. Ya Bapa, berkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Firman kita hari ini diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 12. Kakak bacakan ya adik-adik ya. Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Adik-adik tahu gak sih terang itu bentuknya seperti apa? Pasti adik-adik gak tahu ya bentuknya apa. Adik-adik, kalau adik-adik mau tahu terang itu seperti apa, adik-adik coba tutup matanya. Ayo tutup matanya. Gelap gak? Gelap kan? Gelap. Coba adik-adik buka matanya ya. 1, 2, 3. Buka matanya. Nah, adik-adik bisa lihat Kak Putri kan? Iya, adik-adik. Nah, adik-adik, kenapa adik-adik bisa lihat Kak Putri? Adik-adik bisa lihat pemandangan yang di depan adik-adik? Itu karena terang yang didapat oleh matahari. Iya, gunanya matahari untuk menerangi dunia. Nah, maksud dari Tuhan Yesus ini mengatakan bahwa kita itu harus berjalan menuju terang adik-adik. Maksudnya apa ya? Nah, kalau adik-adik nih dalam malam hari, adik-adik lebih suka tidur gelap atau terang? Nah, kalau adik-adik gelap, adik-adik gak bisa melihat apapun kan? Gak bisa, adik-adik sering ketabrak, adik-adik bahkan nyasar, dan adik-adik gak bisa melihat di mana mama dan papa. Nah, begitu juga maksud Yesus adik-adik. Adik-adik, Yesus gak mau kita itu tersesat. Kenapa? Karena Yesus sayang sama kita. Nah, untuk itu Yesus mengajak kita untuk mengikuti Dia supaya menuju ke yang terang. Sifat seperti apa ya yang supaya kita bisa dapat yang terang? Nah, supaya kita dapat berjalan menuju yang terang, adik-adik harus mengikuti perintah Yesus dan menjauhi larangannya. Tuhan Yesus gak suka sifat-sifat yang buruk adik-adik. Nah, kakak akan bagi dua ya sifatnya ini ya. Sifat yang buruk itu adalah sifat yang gelap dan sifat yang terang. Sifat yang baik adalah sifat yang terang. Nah, ini adalah contoh dari sifat yang gelap. Dan ini adalah contoh dari sifat yang terang. Kakak akan jelaskan ya sifat-sifat gelap itu seperti apa. Nah, yang pertamanya adik-adik, dia marah. Nah, adik-adik di sini siapa yang pernah marah? Sifat yang marah itu adalah sifat yang gelap adik-adik. Tuhan Yesus gak suka ada anak yang suka marah. Karena kalau marah kita akan semakin jauh ke terang. Nah, yang kedua adalah sifat menangis. Nah, adik-adik siapa sih yang cengeng? Nah, kalau cengeng itu adik-adik itu termasuk sifat yang gelap ya. Dan yang ketiga, ini adalah ngambek. Adik-adik siapa sih yang pernah ngambek sama mama papa? Kadang gak dibelikan mainan? Iya, banyak kan adik-adik yang pernah ngambek. Nah, adik-adik tahu kan kalau ngambek itu adalah sifat yang gelap. Sifat itu sangat dibenci sama Tuhan. Tuhan tidak sayang sama anak-anak yang suka ngambek. Untuk itu adik-adik jangan sering-sering ngambek ya. Nanti kita semakin jauh dari sifat yang terang. Nah, yang terakhir nih nomor 4. Dia marah adik-adik. Ini sifat dari anak yang nakal. Dia suka marah, ngamuk kalau nggak dikasih mainan sama orang tuanya. Nah, itulah adik-adik dari sifat yang gelap yang tadi adik-adik. Tuhan Yesus gak sayang sifat-sifat yang gelap itu. Nah, Tuhan Yesus suka sifat yang seperti apa sih? Sifat yang terang. Adik-adik lihat kan mataharinya gelap, apanya? Mataharinya terang. Mataharinya senyum, bahagia, ceria. Dan yang satu lagi, mataharinya marah.
mataharinya ngambek. Itu adalah sifat yang gelap. Dia tidak suka hal yang kebaikan. Dan yang satu ini adalah sifat-sifat yang cinta kebaikan. Kita lihat tadi yang pertama. Dia tadi yang pertama sifatnya marah menjadi bahagia. Yang kedua, yang tadinya nangis dia menjadi senang, adik-adik tertawa. Itu sifat-sifat yang anak-anak terang, sifat-sifat anak Tuhan. Yang ketiga, tadi adik-adik lihat kan kalau dia ngambek, sekarang dia tersenyum seperti Kak Putri. Nah, Tuhan itu sayang sama anak-anak yang murah senyum. Kalau kita senyum sama orang, orang juga akan senyum sama kita. Dan yang terakhir dilihat kan tadi anak-anak yang nakal, sekarang dia rajin berdoa adik-adik. Karena dia tahu sifat Tuhan itu adalah sifat yang terang. Tuhan sayang sama anak-anak yang mempunyai sifat yang terang. Karena kita disebut anak Allah dan kita disebut anak-anak terang. Nah, adik-adik siapa di sini yang mau jadi anak terang? Seperti matahari. Iya, adik-adik harus ikutin ya sifat-sifat terang ini ya. Adik-adik murah senyum, mau membantu orang tuanya, baik kepada teman, kepada adik, kepada kakak, dan juga kepada guru-gurunya. Dan juga adik-adik sayang sama semuanya. Itulah adik-adik sifat terang yang tadi adik-adik. Supaya Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengikutinya, supaya kita dapat menuju jalan yang terang. Nah, sekian dari firman Kak Putri. Adik-adik, firman kita hari ini, adik-adik diajak untuk berjalan menuju sifat yang Tuhan. Adik-adik tahu kan tadi mana sifat yang gelap dan sifat yang terang. Nah, untuk menutup firman kita, adik-adik mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman tentang Yesus adalah terang dunia. Sekarang kami tahu Tuhan, yang mana sifat yang terang dan mana sifat yang gelap. Sekarang kami mau mengikut-Mu Tuhan, supaya kami dapat menuju yang terang dan kami dijauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi apa ya yang harus kita lakukan? Ternyata kita harus bekerja untuk Tuhan. Apa yang kita punya, kita gunakan untuk Tuhan. Misalnya, tangan kita pakai untuk menolong orang lain dan juga memberikan persembahan. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan, tapi titip ke mama sama papa ya. Nah, adik-adik, apalagi ya yang Tuhan berikan kepada kita? Oh iya, mulut. Bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kita puji Tuhan dengan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Cari
hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami sudah beribadah Tuhan kepadamu. Terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih juga buat terang yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami sangat menikmatinya. Kami sangat menikmati pagi yang cerah, bunga-bunga yang bermekaran, dan juga keluarga kami yang berada di rumah saat ini. Ya Bapak, berilah kesehatan bagi orang tua kami, guru-guru kami, dan juga seluruh keluarga kami. Ya Bapak, berkati kami Tuhan, jauhkanlah kami dari segala yang jahat Tuhan, dari sifat-sifat yang gelap Tuhan, dan jauhkanlah kami dari segala yang buruk. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.